Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tentang pengenalan Adobe Photoshop, di mana Adobe Photoshop ini memiliki banyak versi, diantaranya yaitu ada CS3, CS4, CS5, CS6 ataupun yang terbaru sekarang adalah yang versi CC-nya. Adobe Photoshop merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk editing foto ataupun gambar. Sama halnya dengan produk Adobe lainnya, Photoshop memiliki menu-menu yang tidak jauh berbeda dengan produk Adobe seperti Adobe Premiere, After Effects, kemudian Adobe Flash, dan lain-lainnya. Nah, di antara menu-menu tersebut, yang pertama yaitu ada menu file. Nah, di dalam menu file ini itu ada beberapa kategori lagi yang terdapat di dalamnya. Di antaranya, yang pertama yaitu membuat lembar kerja baru atau biasanya dituliskan dengan kalimat new. Nah, fungsinya ialah tempat ataupun dalam bentuk lembaran, sama halnya seperti kertas HPS. Nah, di sana kita akan mencoret-coret ataupun membuat sebuah konsep ataupun mengedit foto yang akan kita masukkan ataupun yang akan kita edit. Kemudian yang kedua, ada menu import. Nah, fungsinya di sini adalah untuk memasukkan gambar yang akan kita edit ataupun yang akan kita kerjakan. Selanjutnya menu browse. Fungsinya adalah untuk mencari file ataupun foto yang akan kita masukkan ke dalam lembar kerja di Adobe Photoshop-nya. Kemudian ada menu Open As. Artinya di sini kita membuka file yang sudah pernah kita kerjakan sebelumnya untuk dikerjakan ulang ataupun dikerjakan kembali. Selanjutnya ada Save As. Nah, fungsi Save As di sini artinya kita menyimpan dalam bentuk file yang kedua. Berbeda dengan di saat kita menyimpan pertama kali ketika kita mengerjakan ataupun membuat project ataupun mengedit foto. Selain itu juga ada menu print yang berguna untuk mencetak hasil project ataupun hasil foto yang sudah kita edit ataupun yang sudah kita kerjakan. Selanjutnya menu edit. Nah, di dalam menu edit ini juga terdapat beberapa pilihan-pilihan yang bertujuan untuk membantu kita dalam tahap pengeditan. Di antaranya adalah menu cut yang berfungsi untuk memotong objek yang sudah kita pilih. Kemudian yang kedua menu copy untuk menggandakan foto ataupun gambar yang terpilih ataupun yang terseleksi. Kemudian menu undo untuk mengembalikan project kita jikalau ada kesalahan pada saat mengerjakan ataupun pada saat pengeditan foto ini berlangsung. Kemudian ada menu stroke yang berfungsi untuk memberikan garis pinggiran ataupun garis halus pada objek agar terlihat lebih memberikan batasan-batasan dari seleksi yang sudah kita buat. Kemudian ada menu paste yang berfungsi untuk menempelkan hasil gambar yang sudah kita potong ataupun kita cut ataupun yang sudah kita copy. Kemudian ada menu free transform yang berfungsi untuk merubah ukuran gambar. Di sini anak-anak sekalian bisa memperbesar ataupun memperkecil gambar yang sudah terseleksi. Selanjutnya ada menu fill dan clear yang berfungsi untuk memberikan tekstur dari gambar ataupun foto yang anak-anak sekalian kerjakan.
Selanjutnya ada menu layar. Nah, menu layar merupakan bagian dari lembar kerja yang berfungsi untuk mengatur warna, kontras, tingkat pencerahan, exposure, dan lain-lainnya. Selanjutnya di Adobe Photoshop yaitu ada menu select. Nah, menu select ini yang sering ataupun yang banyak digunakan oleh para editor gambar. Nah, di dalam menu select itu diantaranya ada beberapa menu-menu kecil lainnya, yaitu ada select all yang berfungsi untuk menyeleksi semua bagian pada foto. Kemudian yang kedua ada deselect, artinya kita menghapus seleksi yang sudah kita buat. Selain itu juga ada inverse. Inverse di sini artinya kita membalikkan seleksi yang terpilih. Artinya jikalau kita menyeleksi bagian badan dan yang kita inginkan adalah bagian luarnya ataupun bagian background, nah biasanya kita gunakan inverse untuk membalikkan seleksi yang kita pilih tadi. Selanjutnya ada menu filter. Di dalam menu filter ini terdapat menu ekstrak yang berfungsi untuk memisahkan warna yang berbeda-beda. Selain itu juga bisa memberikan efek pada foto melalui menu artistik. Di dalam menu artistik terdapat beberapa komponen atau beberapa item yang bisa anak-anak sekalian gunakan. Di antaranya yaitu untuk memperhalus foto ataupun yang tren sekarang adalah memberikan efek blur pada background objeknya. Selain itu juga bisa menghilangkan noise dari foto yang kita kerjakan. Misalnya seperti tanda hitam ataupun menghilangkan flag pada inti objek di dalam foto tersebut. Selanjutnya ada menu view. Menu view ini sangat jarang sekali digunakan oleh para editor, khususnya editor gambar, karena di dalam menu view ini juga bisa kita temukan shortcutnya melalui keyboard, sehingga jarang sekali kita lihat para editor untuk menggunakannya melalui menu yang sudah ada di menu barnya. Apa saja yang terdapat di dalam menu view ini, yaitu diantaranya adalah menu zoom in, zoom out, yang berfungsi untuk membesarkan ataupun mengecilkan ukuran foto. Nah, pada shortcut kita juga bisa menekan shift tanda tambah, kemudian juga shift tanda kurang. Jadi untuk menu view ini sangat jarang sekali editor menggunakannya melalui menu bar yang sudah tersedia di Photoshop. Kebanyakan mereka lebih memilih untuk memakai shortcut dengan menggunakan keyboard. Selanjutnya ada menu window. Di menu window ini berfungsi untuk menampilkan kotak-kotak yang tidak tersedia di dalam tampilan dari Photoshopnya. Misalnya sering saya jumpai ketika saya mengajar, yaitu ada yang kehilangan kotak layarnya, kemudian juga ada yang kehilangan kotak toolbox dari pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, untuk menampilkan itu anak-anak sekalian bisa pilih di menu Windows untuk menampilkan apa saja menu-menu yang akan kita gunakan dalam tahap pengerjaan pengeditan foto ini. Selanjutnya yang terakhir ada menu help. Menu help berisi konten informasi seputar Photoshop sehingga Anda sekalian bisa memahami sedikit banyak tentang Photoshop di dalam menu help. Baik, sekian pembelajaran untuk hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang saya sampaikan dan juga bisa mempraktekkannya di rumah dengan melihat software Adobe Photoshop yang sudah anak-anak sekalian miliki. Terima kasih.
Sampai jumpa di lain waktu ataupun di video selanjutnya. Assalamualaikum.